Umat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan memadamkan lilin Prapaskah yang kedua. Umat yang terkasih, 2 lilin telah kita padamkan, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam penghayatan akan memasuki penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya. Embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit jernih kasih-Mu. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dasari kebaktian Prapaskah kedua ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung resiko dalam mengikutnya. Kadangkala kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri sendiri, dan kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi.
Ya Allah, kami datang dalam penyesalan. Kami menyadari terkadang kami tidak siap membayar harga atas panggilan menjadi pengikut-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Marilah kita berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi yang belum berakhir, kami tahu kami tetap dituntun
dipelihara dan diberkati oleh Bapa di surga. Terima kasih kami juga boleh berbakti kepadamu dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan sebentar lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca bisa kami mengerti dan boleh kami hidupi, agar kami betul-betul mengalami kebahagiaan yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Ya Tuhan, janganlah Engkau jauh, kekuatanku segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang, dari anjing yang menyengkram nyawaku. Selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk pantai. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa.
kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua terambil dari surat Roma, pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Injil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya
dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik 3 bacaan yang tadi kita baca, kita akan menemukan ada semacam pesan yang berbeda, khususnya antara Injil Markus dengan kitab Kejadian dan kitab Roma. Bedanya di mana? Bedanya, saudara-saudara, kalau di dalam kitab Kejadian dan kitab Roma, saudara-saudara mendapatkan pesan yang menyejukkan, pesan yang enak didengar, pesan yang berisikan janji dan jaminan dari Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak bisa difikirkan manusia. Sama seperti Allah bisa mengaruniakan Abraham dan Sarah keturunan, walaupun mereka sudah tua. Dan yang menarik, saudara-saudara, di dalam Roma yang tadi kita baca, di sana diceritakan bahwa kasih dan kuasa Allah itu bukan cuma untuk Abraham, bukan cuma untuk keturunan Abraham secara jasmani, tetapi juga untuk kita, untuk saya, untuk saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini yang saya katakan sebagai berita yang enak didengar dan membuat kita itu betul-betul merasa nyaman, tenang, dan yakin kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Relevansinya bisa saudara tarik dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ada situasi-situasi yang berat, ada masalah yang belum terselesaikan, ada doa yang belum terjawab, ada harapan yang sampai saat ini tidak menunjukkan sepertinya akan terrealisasi. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, Allah, dan pimpinan Roh Kudus, maka sama seperti Abraham, kita punya dasar untuk bermegah, berharap, dan melewati setiap pergumulan yang terjadi. Nah, tapi saudara-saudara, situasinya menjadi berbeda kalau kita membaca Injil Markus pasal ke-8 yang tadi kita baca. Di sana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikuti Dia, maka orang itu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Nah, ini disampaikan oleh Tuhan dengan didahului narasi bahwa Yesus mengatakan dirinya itu akan menderita, akan dianiaya, akan dibunuh, tetapi akan bangkit setelah 3 hari. Lalu mendengar hal yang demikian, Petrus datang dan menarik Yesus ke samping serta berkata dan menegur lebih tepatnya, kenapa Yesus melakukan atau akan mengalami hal yang demikian. Nah, sebetulnya apa yang Petrus katakan atau lakukan itu sesuatu yang alami. Kalau saudara berada dalam posisi Petrus, saudara akan mengharapkan Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang akan membebaskan saudara dari kesulitan, dari pergumulan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar untuk pergumulan, dan seterusnya.
Jadi ketika saudara mendengar, wah, Yesus akan ditangkap, disiksa, dianiaya, dan mati, lalu memang bangkit pada hari yang ketiga, tapi sebagai manusia Petrus tidak bisa membayangkan bagaimana ada manusia yang bisa bangkit setelah wafat. Wajar kalau Petrus atau kita dalam posisi dia akan bilang, kok begitu? Yang menarik saudara, Yesus mengatakan, "Nyala iblis sebab engkau memikirkan apa yang difikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang difikirkan oleh Allah." Lalu dia menjelaskan, kalau kamu mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru mengikut aku. Dan ini yang menjadi topik perenungan kita di Minggu Prapaskah kedua, sekaligus minggu yang boleh kita rayakan sebagai minggu yang membuat kita bersyukur. Karena sebagai gereja kita berulang tahun yang ke-36. Nah, apa yang Tuhan mau katakan lewat pesan Alkitab yang terkesan bertolak belakang? Di satu sisi enak, nyaman, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita adalah keturunan Abraham, maka Allah sanggup melakukan segala-galanya. Tapi pada sisi lain Yesus mengatakan, kalau mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Yang Tuhan mau katakan ini, saudara-saudara. 3 bagian Alkitab ini sebetulnya tidak bertolak belakang. Satu sama lain memperlengkapi dan memperjelas apa yang Tuhan mau katakan. Setiap orang yang mau ikut Yesus memang dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Kalau memakai ungkapan yang sederhana, kalau tidak ada cross, tidak ada crown, tidak ada salib dan penderitaan, tidak akan ada mahkota kemuliaan. Kalau Yesus tidak sengsara, wafat, maka dia tidak mungkin menunjukkan kuasanya sebagai pribadi yang bangkit dan berkuasa atas kematian. No pain, no gain. Nah, saudara-saudara, itu yang Tuhan juga mau katakan. Kalau kita betul-betul mau bersekutu dengan Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit, maka kita akan mengalami kuasa kematiannya, sekaligus kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Kalau GKI Kafling Polri, jemaat-jemaatnya betul-betul setia kepada Kristus dan mau seperti Paulus bilang dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, bersekutu dengan kuasa penderitaannya, dan menjadi serupa dengan kematiannya, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara. Kalau kita berada dalam posisi Abraham, maka kita memang tidak bisa tidak, melainkan harus menyangkal diri dan harus memikul salib. Kalau kita ingin betul-betul mengalami kuasa Yesus yang bisa melakukan segala perkara di luar apa yang bisa difikirkan oleh manusia. Coba saudara-saudara bayangkan, saudara berada dalam posisi Abraham yang punya istri Sarah. Saudara sudah tua. Alkitab mengatakan sudah mati pucuk. Istrinya Sarah sudah menopause, mandul. Kalau tidak mandul misalnya pun, dia menopause, sudah tidak mungkin secara manusia bisa memiliki keturunan. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Tuhan datang kepada saudara dan mengatakan bahwa saudara akan menjadi bapa orang percaya yang keturunannya akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Maka saudara-saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian di ayat
selanjutnya setelah bacaan kita yang tadi kita baca, ketika mendengar malaikat bahwa Sarah akan mengandung dan memiliki keturunan, maka Abraham kemudian ketawa. Itu sebabnya anaknya dinamakan Ishak, yang artinya adalah tertawa. Nah, ini yang Tuhan mau jelaskan. Sebagai manusia, kalau Abraham memakai ego, akal, emosi, dan standar dia sebagai manusia, maka tidak mungkin Abraham percaya kepada Allah. Tidak mungkin Abraham percaya kepada Allah. Tetapi yang Abraham lakukan adalah dia menyangkal kemanusiaannya. Dia menyangkal dirinya. Dia tidak mau memakai standar atau logikanya. Dia tidak mau membatasi kuasa Allah yang bisa melakukan segala perkara yang melampaui akal manusia. Nah, saudara-saudara, ini juga yang Tuhan mau katakan. Kalau saudara dan saya rindu mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia juga menyangkal keakuan kita, yang kadang-kadang sering membatasi kuasa Allah. Kita membatasi apa yang sanggup Allah kerjakan di dalam hidup kita dengan nalar kita, dengan pertimbangan-pertimbangan kita, dengan hitungan-hitungan kita. Padahal saudara dan saya mengalami bagaimana perjalanan hidup kita bersama Allah adalah perjalanan yang di dalamnya kita menemukan cinta, kasih, kuasa, pemeliharaan, dan berkat Allah itu selalu melampaui apa yang sanggup kita pikirkan sebagai manusia. Nah, hari ini ketika kita bersama-sama menghayati Minggu Prapaskah yang kedua, sekaligus mengingat 36 tahun usia gereja kita, Jemaat GKI Kafling Polri diajak oleh Tuhan untuk belajar terus-menerus menyangkal diri dan mempersilahkan kuasa kematian atau penderitaan Kristus itu menjadi sesuatu yang dia alami. Kalau pakai bahasa Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 tadi, kita ingin mengenal Kristus dan bersekutu dengan penderitaan Kristus dan mencoba serupa dengan dia di dalam kematiannya. Itu artinya menyangkal diri. Kita tidak memutlakkan ego kita yang dikuasai oleh kedagingan dan dosa, melainkan kita bersekutu dan rela mematikan diri kita untuk bersama-sama mengalami apa yang dialami oleh Kristus ketika dia menderita di Via Dolorosa. Nah, dalam rangkaian Prapaskah ini, umat Kristen, Jemaat GKI Kafling Polri diajak untuk menjalani semacam retret agung selama 6 minggu Prapaskah, agar kita semua belajar untuk bersekutu dengan penderitaan dan kematian Kristus, menyangkal diri. Sekaligus juga kita diajak untuk memikul salib. Kalau saudara-saudara melihat salib, dia adalah simbol yang menggambarkan relasi antara manusia dengan Allah yang disimbolkan dengan palang yang vertikal, dan relasi secara horizontal yang menunjuk pada hubungan yang baik dengan sesama. Nah, orang yang bersekutu dengan penderitaan Kristus menyadari Kristus itu menderita dalam rangka menghubungkan kembali relasi yang rusak antara manusia dengan Allah karena dosa. Dia rela memikul atau menanggung upah dosa yang dilakukan oleh manusia yang berdosa dengan cara menanggung hukuman dari Allah sehingga dia disiksa, dianiaya, dan wafat di atas kayu salib. Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut.
dan maut itu ditanggung oleh Kristus, supaya orang bisa memiliki relasi yang baik, harmonis dengan Allahnya, dan itu akan berdampak dalam relasi yang harmonis atau baik dengan sesamanya. Nah, saudara-saudara, Minggu Prapaskah ini mengajak kita untuk menghidupi kerinduan Paulus agar kita bersekutu juga dengan kematian Kristus. Dan ini juga yang menjadi pesan untuk jemaat GKI Kafling Polri yang merayakan ulang tahun yang ke-36. Setiap jemaat diajak untuk memandang situasi hidupnya dalam terang persekutuan dengan Kristus yang tersalib. Oh saudara, penghayatan akan salib Kristus yang juga mendorong kita untuk bersekutu dengan penderitaan dan salibnya akan membuat kita bukan saja kuat mengalami pergumulan hidup, tapi kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa saudara? Sebab saudara menemukan ada bukti dan jaminan bahwa seorang yang pernah sangat-sangat menderita bahkan wafat walaupun dia tidak bersalah, ternyata pribadi itu bisa melewatinya karena pribadi itu dipercaya oleh Allah untuk memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan dirinya. Ada pribadi yang tidak bersalah kemudian disiksa. Ada pribadi yang ditinggal oleh orang yang dicintainya. Ada pribadi yang kecewa dengan murid-murid atau orang-orang terdekatnya. Nah, apa yang Yesus alami menjadi semacam bukti nyata bahwa kalaupun saudara mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan yang berat, sangat-sangat berat, bahkan mungkin saudara bisa wafat atau meninggal karena itu, penyakit parah misalnya, saudara punya jaminan ada seorang yang pernah mengalami itu, tapi dia kemudian bangkit mengalahkan kematian. Itu artinya bersekutu dengan penderitaan Kristus. Itu artinya kita mau memikul salib. Pergumulan-pergumulan yang saudara saat ini hadapi, pergumulan-pergumulan yang dimiliki oleh GKI Kafling Polri adalah pergumulan yang bisa kita lihat sebagai sarana untuk membuat kita belajar memikul salib. Dalam situasi berat, ketika saudara dilukai, saudara bisa mengampuni seperti Kristus. Dalam situasi sulit, karena saudara berpikir tidak mungkin ada jalan keluar, bahkan saudara merasa sampai seperti ditinggalkan Allah, saudara bisa menjerit seperti Yesus yang menjerit, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi toh kemudian Allah bekerja membangkitkan Kristus dari kematian. Nah, yang terakhir, setelah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia, bagian ini mau menolong kita untuk melihat bahwa menjadi Kristen bukan pertama-tama menjadi orang yang identitas dalam KTP-nya adalah Kristen. Menjadi Kristen berarti follower of Christ, pengikut-pengikut Kristus. Sama seperti Kristus hidup, maka itu juga yang kita hidupi. Sama seperti Kristus yang berkarya, maka itu juga yang menjadi karya yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam terang pemikiran seperti itulah, firman Tuhan mengajak jemaat GKI Kafling Polri untuk menjadi jemaat yang terus-menerus mengikuti Kristus, senantiasa meneladani Kristus. Sambil itu dikerjakan, kita semua mau bersekutu dengan Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Saudara, kalau kematian saja dikalahkan, ini kata firman Tuhan, apa yang tidak sanggup Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Jadi Tuhan mengerti kalau saudara masih bergumul dengan beberapa hal saat ini.
GKI Kafling Polri punya harapan yang belum terpenuhi. Kita masing-masing punya persoalan di tengah-tengah keluarga atau secara pribadi dengan persoalan-persoalan yang macam-macam. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan, kalau kita mau menyangkal diri, memikul salib, maka kita akan mengalami kuasa Yesus yang bangkit. Kuasa Kristus yang sanggup melakukan apa yang tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan Abraham. Dan kuasa yang sama juga akan terjadi untuk saya dan untuk saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Bapa di surga yang kami kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami alami kuasa-Nya melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih untuk apa yang sudah kami alami, sebab di dalamnya menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih karena kami melihat Tuhan menjawab doa-doa kami, beberapa bahkan lebih besar daripada apa yang kami minta. Bapa di surga, karena itulah pada saat ini juga kami bersama-sama berdoa. Kami ingin menyerahkan bangsa Indonesia ke tangan Bapa di surga, agar Engkau menuntun dan memberkati pemerintah kami dalam memimpin rakyat Indonesia melewati masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat agar pemerintah bisa menggerakkan roda ekonomi di satu sisi, tapi juga memimpin rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan pada sisi yang lain. Tuhan bekerja melalui berbagai macam cara agar rakyat kami juga kooperatif dengan pemerintah, sehingga boleh tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas-aktivitas keseharian. Bapa yang baik, kami mengerti pergumulan sulit yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan vaksin COVID-19. Tolong agar proses ini juga berjalan dengan baik, agar rakyat Indonesia bisa memiliki imunitas karena vaksin yang diterima. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena sebagai gereja kami terus Engkau pimpin sehingga bisa memasuki usia yang ke-36 tahun. Kami tahu itu semua hanya terjadi oleh karena kasih karunia-Mu. Untuk semua suka dan duka, tangis dan tawa, kegembiraan dan kesedihan, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam itu semua kami tahu Engkau ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, pimpin kami terus agar kami dapat sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus yang menjadi berkat untuk jemaat dan untuk masyarakat. Kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani. Berkati mereka agar mereka melayani sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat yang sudah diterima. Terima kasih, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan. Kami yang lemah karena berbagai macam pergumulan dimampukan melewati pergumulan.
Beberapa di antara kami ada yang sudah mendapat jalan keluar, beberapa di antara kami masih bergumul dan menjerit karena pergumulan. Terima kasih untuk ini semua, dan kami mau menyerahkan pergumulan kami kepada Bapa di surga, bukan supaya ego kami dipuaskan, tapi supaya kami mengalami persekutuan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapa yang baik, pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami rencanakan dan buat boleh berhasil dan boleh memuliakan nama-Mu. Karuniakan kami kesehatan, agar kami bisa tetap menjalani masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini tanpa halangan yang berarti. Mereka yang sakit karena berbagai jenis penyakit, Tuhan juga lawat dan pulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah rangkaian syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah itu melalui persembahan sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan, serta sebagai tanggung jawab kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberikan persembahan melalui transfer e-money lewat BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, link aja dengan cara scan QRIS, code yang ada di layar, atau Bapak Ibu Jemaat dapat transfer ke rekening GKI Kafling Polri yang juga tertera di layar. Atau Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan akan diserahkan ketika Bapak Ibu datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Marilah kita memberi persembahan yang dilandasi pada Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kurbankan darah-Mu bagiku, ku beri
dan hidupku mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah benar. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Engkau juga yang memberkati majelis jemaat yang mengelola. Berikanlah hikmat dan pengertian. Biarlah kami boleh menyerahkan persembahan ini dengan ungkapan syukur dan dengan penuh rasa sukacita. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hamba-Nya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, pulanglah atau masukilah kehidupan kita sehari-hari dengan iringan berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi pengikut Kristus yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya setiap hari. Di dalam teladan cinta kasih-Nya, saudara diperlengkapi dengan ketekunan dan kesetiaan untuk mewujudkan itu, sehingga saudara bisa juga mengalami kuasa kebangkitannya yang membuat kita
damai, dan sukacita. Amin. Hosana, 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 amin. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GKI Kafling Polri. 36 tahun bukan waktu yang sebentar. 36 tahun adalah usia yang sudah dewasa. Artinya sudah cukup banyak hal yang dialami oleh GKI Kafling Polri dalam sepanjang kehidupan sampai dengan usia yang ke-36 ini. Tentunya ada banyak hal yang dialami, ada suka, ada duka, ada banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas barang sedetik pun. Bahkan di saat yang sangat sulit ini dalam masa pandemik, GKI Kafling Polri boleh tetap merayakan ulang tahun yang ke-36 walaupun dengan cara yang sederhana, walaupun dalam bentuk daring, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan karena kasih setia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan jemaat GKI Kafling Polri. Maka kami atas nama majelis dan jemaat GKI Kafling Polri mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua jemaat. Kiranya dengan bertambahnya usia setahun lagi ini, maka kita boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan Dia, sehingga melalui keberadaan GKI Kafling Polri, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dan menjadi sebuah kesaksian yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Halo GKI Kafling Polri, kita pantun dulu yuk. Seindah mentari menyinari kita, seindah Tuhan Yesus menyertai kita. Teramat indah bunga matahari tertanam. Selamat Ulta GKI Kafling Polri yang ke-36. Selamat ulang tahun GKI Kafling Polri yang ke-36. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKI Kafling Polri yang ke-36. Tuhan menyertai kita.